Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, Kicauan. Kicauku, kicaumu, kicauku, kicaumu, kicauan semua. Ini dia. Ya, episode kali ini kita kedatangan tamu, seorang perempuan cantik dan bukan bisnismen, bisnis girl. Bisnis girl. Penasaran nggak? Nanti bintang tamunya bakalan diperkenalkan oleh Herwan Setiawan. Kali ini kita kedatangan seseorang wanita tangguh, cantik, Cantik, betul. seorang pengusaha, Seorang pengusaha cantik, cantik tangguh, wanita karir, wanita karir, dan katanya seorang ibu. seorang ibu. Dan katanya calon bupati Sumedang. Oh iya. Katanya. Dan keren. Kita kupas tuntas kedatangan Nabila. Apa kabar Nabila? Alhamdulillah baik. Selamat Sehat. datang di studio Kicauan. yang sederhana ini, Kicauan Yes. Keputusan, Yau. di mana program yang menampilkan seseorang yang pemberani. Oh ya, pemberani. Apa kabar Nabila? Baik, alhamdulillah sehat Wang. Sehat. Bang Ica, sehat? Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Ini diminum dulu coba. Makasih Boleh, ya. Ica, Cak. Kumaha? Nabila Nurhana. Tiap hari, kalau dulu katanya dengar-dengar seorang Nabila tuh sering ke Bandung. Dari Emang Sumedang. bukan asal Sumedangnya. Dari Sumedang. Pengusaha di Sumedang itu. Siapa yang nggak kenal kedai Tiga Mojang? Aku nggak tahu. Karena belum ke Sumedang. Iya. Gimana kalau kita langsung tanya aja ke Nabi? Ya. Jadi gimana? Nanyanya apa? Lebih enaknya kita manggilnya apa? Bia nih, aja Cak? kali ya. Oh, Nabila, Bia. Bia, Mama, sayang. Lucu aja, lucu. Ya mulai kan ngomong sayang nggak inget istri sama anak di rumah. Ya Allah, ya Rob ingat. Sayang tuh kan dari umum ke khusus. Khusus ke umum. Ya tapi kan tetap Kalau aja cinta katanya dari- sayang, masa gitu? Sayang Kamu kan udah bisa punya ke siapa istri. aja. Oh dia tuh memang gitu ya kalau misalkan nyebut sayang tuh emang Semua ke orang siapa- kayaknya apa, sayang emang- gitu Nah, dia. emang mah. orang harus sayang kepada semua orang. Ya, ngerti. Begitu, Nanti kalau aku baper gimana? Baper. Ah, Bu, maafin. Bu, kalau baper aduh. Bapak emang tahu apa artinya? Itu makanan Makanan yang dikukus. yang dikukus. atulah lemper bener itu. Oh, lemper Bapak ayam. maksudnya. Ya, Nabila. Ya, kita lanjut. Kita lanjut. Apa tadi? Bia. Bia, ya. Bia. Panggilan sayang tuh Bia kalau di rumah. Ya, Apa di panggilan rumah kakak sih. teman-teman? Oh berarti punya adik. Iya, Berapa 3 sih? bersaudara. BTW, hareudang beb nyata. Ada asli mah ieu ya. Oh, AC mana AC ya? AC lagi rusak. AC mana? Sekarang Bia aktivitasnya apa aja, Bi? Aku Boleh sekarang diobrolkan kepada teman-teman Kicauan. ya ngurus anak. Ngurus anak, kesibukannya Ya, terus. jualan ini baju pajamas. Jual pajamas. Ya. Oh, dia bawa contoh, guys. Ya, ada juga kita nih. lihat. Oh, oke. Pajamas sih panjang sama pendek gitu. Kan sekarang lagi hits kan Lagi hits. pajamas ya. Pajamas tapi bisa dipakai buat nge-mall dong. Pajamas teh apaan sih? Baju sare, Piyama, piyama. cuy. Kan saya mah cowok, nggak tahu pajamas. Piyama. Yang Bahasa saya Inggris ya apa pajamas Heeh. teh? yang saya tahu pinjam emas. Emang ayah? Ada. Pegadaian. Oh, Pegadaian. Pajamas. Ya, Pajamas itu pajamas. semacam apa coba? Jualan pajamas. ya. Asal baru tahu saya pajamas teh. Pajamas, Baju tidur. Baju tidur. Cik temongan. Mana? Iya. Itu belah sana. Pajamas. Pajamas. Oh itu. Nah, ini. Pajamas. Hanya di program Kicauan Iya, Beb. pertama kali opening langsung ngeliatin produk. Iya. Ya. Abis tasnya Oon. Hah? Enggak, ini pajamas. Iya, pajamas. Baju Baju sare. Pajamas. baju sare tapi bisa ke Ke mall, Enggak, jalan-jalan. jadi kan kalau misalkan dulu pajamas tuh dipakai buat tidur, piyama. piyama. Iya. Yang ngomong ke orang mah old school atuh piyama ngomong ke gua tuh. Tadi lu ngomong piyama kan? Pajamas. Enggak, pajama. Ya. Nah, orang jadi debat di mana sih? Ayo, lanjut. Piyama alias baju tidur gitu tuh. Jadi dia sekarang lagi usaha baju Iya, tidur. baju Sekarang teh Nabila teh, Bia teh usahanya pajamas. baju tidur seperti ini. Iya, betul. Oke, di Sumedang. Ya, di Sumedang. Baru sih ini kayak sekitar 2 bulanan. Oke. Nah, kenapa akhirnya Bia dagang pajamas ini, Bi?
Kan dulu mah kan kedai ya. Iya, awalnya sih pas kuliah aku cabut kan. Kuliah di mana dulu? Dulu di Unisba. Oh, di Astagfirullah ngomong kasar. Unisba teh yang di Taman Sari ya? Iya, kan kalian tuh Kayak senior pernah, ya. enggak, aku kayak pernah denger itu Saya Kak. tiba-tiba hilang ingatan ngomongkan Unisba. Aku mah kan lulusan itu, Alfred. Al- Apa sih luar negeri? Alphard. Harvard cuy. Alphard. Sorry, pronunciation-nya harus lebih Iya, iya, iya. jelas. Oke, dulu di Unisba. Iya. kuliahnya. Iya. Terus Terus semester 5 aku cabut. cabut. Berarti pernah dimasukin, masuk cabut. Ya, masuk cabut. Cabut. Cabut keluar, dikeluar berarti dia masuk. Ya benar kan? Pernah Nggak lulus. Ya, nggak diberesin. Oke. Terus milih buat ini aja apa? usaha. Usaha di Sumedang, jualan makanan, rumah makan. Rumah makan. Apa namanya dulu? Kedai Tiga Mojang dulu. Kedai Tiga Mojang. Mojang. Mojang berarti seseorang perempuan. Kalau misalkan laki-laki jajaka. Ya, Ya, kenapa 3 Mojang dulu? karena kita 3 bersaudara cewek semua. Yang ada sih cowok 1, tapi dia Tapi gak diaku. gak diaku. Asli maaf Siga ya kurang saudaranya. dia berarti di cowok tadi aku. Wah, terus Terus ya udah 2 tahun ke situ, akhirnya kita nikah, aku nikah. Bukan kita ya, sorry. ya Aku nikah, heeh. Aku nikah, Nikah. tangannya aku nikah. Nanti tahu langsung Yuzu punya ya. anak kan di situ. Aku nggak dulu. Terus kayak capek deh ini ngurusin kedai. Akhirnya kedai terakin. Terus udah deh full time jadi Seorang emak-emak. ibu. seorang Ngurus ibu anak. ngerasain saya. Iya. Kebayang jadi seorang ibu, seorang bapaknya luar biasa, apalagi ibu gitu ya. Berat Hebat tuh, tuh. Beb. Terus. Terus udah gitu, aku nggak ngapa-ngapain sih di situ, kayak full time aja jadi emak-emak Ibu rumah tangga. ya. Ibu rumah tangga berarti si 3 Mojangnya itu udah Ya karena kan kita dikontrakin aja udah biar nggak mau capek kan. Terus kan aku di sana masak juga kayak ngeliat aku turun tangan aku bisa kan masak. Beda jeung aing. Aku masak Jagoan juga masak mah luar bikin biasa tuh. menunya. Cowok mana yang nggak mau wanita jago masak? Coba mau Gitu. Coba pendaftaran gak? ya dibuka sama formulir ini nanti. Terus. Terus udah gitu sekarang udah berapa tahun ya? 5 tahun deh. 5 tahun aku sekarang sendiri. Sorry. Udah deh. Gimana Sorry, sendiri? maksudnya. Iya maksudnya aku mutusin buat kayak aku jadi single parent aja sekarang gitu. Oke. Oh merinding ngomongin single parent mendengar kata-kata itu. Kayak gitu. Terus sekarang jadi mulai usaha ini Pajamas. Langsung Oh orang jadi krik. berarti awalnya dia tuh jadi mahasiswi Iya. cabut terus memutuskan untuk usaha. Ya. Nggak lama nikah, Nikah, terus 5 tahun. terus udah Terus beres sekarang- itu jadi full ibu rumah tangga Iya. dan sekarang memutuskan Usaha. buka usaha setelah pisah Iya. gitu. Oh oke. Oke. Jadi ini si kaos pajamas ini kaos atau bahasanya apa ya? Piyama. Piyama pajamas ini tuh ketika kamu sudah memutuskan untuk Iya, udah. single parent akhirnya pada. Oke. Nah, tapi sebelum ke situ, kenapa? Cikowi Tilkat. Bagus bahannya mah Tis. Tiis. Kenapa? Nah, ini kan jadi ada keputusan yang luar biasa dari Ya, seorang betul. Nabila Nurhana yang dari Sumedang datang ke Bandung, terus hanya waktu itu di Unisba. Ya. Tapi kenapa akhirnya Nabila ini memutuskan untuk gua Cabut. cabut deh dari kuliah. Nah. Gua mengambil keputusan akhirnya Usaha. kuliah gua nggak dilanjutin gitu. Padahal udah semester 5 dong. Iya. Semester 5 kan tinggal 1 Iya, semester lagi. betul. Iya, betul. Sayang Kenapa banget sih nggak sebenarnya. sayang? Iya, sayang banget sebenarnya. Sayang uang. Tadi ngomong nggak boleh sayang. Sekarang udah sayang. Pakai banget lagi ya sayangnya So, sekarang. ke kuliah aja bisa sayang. Jadi sayang itu bisa. Universal sayang. Lihat dia aja ngerenge. Berarti tidak setuju, Beb. Ayo, Jadi kenapa gimana? akhirnya kenapa nggak sayang gitu? Kenapa akhirnya mutusin bentar ya minum dulu. Harudang, capek, haus nih teh. AC. Haredang. Ya. Kenapa, Bi? Jadi waktu itu emang kuliahnya agak-agak keteteran sebenarnya. Terus kalau mau ngejar lagi agak susah tuh. Tapi di situ emang udah kayaknya nggak gua banget nih Tapi kuliah. sorry, ada pengumuman, Bi.
Nabila duduknya lurus ke kamera, terlalu miring ke uang. Wah, aduh. Aku udah doyan banget. Terlalu miring ke uang. Wah, hati-hati nih kalau terlalu miring ke uang ini. Ini aku udah doyan kerasa gak sorry. Aja aku dia tutupin pakai mukena tadi gini-gini. Sorry, Beb. Nabila duduknya lurus ke kamera, terlalu miring ke uang. Oke. Sini. Kenapa nggak terlalu miring ke Ica? Iya. Mungkin kangkok Beb, di sana tembok. Oh, tembok. Aduh ini gimana tuh buku Abi, ya udahlah. Terus kenapa? Balik lagi Bi, tadi. Kenapa lulus semester 5 loh? Iya, semester 5. Jadi ya gitu, kayak aduh kayaknya nggak gua banget nih gitu. Kuliah Analisis tuh. kan S1 tuh ya. Kayaknya langsung Ngambil jurusan apa? BTW. PR. Oh PR, PR tuh komunikasi. komunikasi. Terus akhirnya kayak mutusin aja kayak, "Pah, Mah," gitu. Aku kayaknya udah gak mau kuliah lagi, pengennya usaha sendiri gitu. Kakak mau apa? Kayak aku masak nih, senengnya kan masak. Gimana kalau misalnya kita buka rumahan aja gitu. Akhirnya begitu cabut langsung ngebangun rumah makan di Sumedang. Gitu. Begitu, itu tahun berapa? Itu 2012. 13. 2013 tahun yang lalu berarti ya. Aku lagi nakal-nakalnya. 2013 Aku, Lagi ciki-cikinya. kamu senior. Kamu kelahiran berapa sih? Mau tahu? Kamu kelahiran berapa sih BTW? 92. 92. Cuman rambutnya aja ubanan. Udah gitu, Bi, kan Ya. ngomong. Nah, itu kan memberanikan diri Ya. ke papa mama tadi ya, ke nyokap bokap gitu. Akhirnya kan seharusnya kan berani ngomong seperti itu teh. Waduh, ini ngumpulin mental dulu buat ngomong ke ibu Sempet bapak. ribut sih, sempet cocok gitu kayak Semester 5 lagi. sama banget kamu katanya gitu. Ya kayak gue udah biayain lu katanya, Iya. tapi lu nggak jadi apa-apa katanya gitu. Udah sampai gebrak meja gitu. Tapi kayak akhirnya kayak aku bisa kok usaha sendiri, jadi kasih aku kepercayaan buat ini, insya Buat Allah aku ngebuktiin. iya buat ngebuktiin kalau aku tuh bisa usaha sendiri daripada aku terus ngelanjutin kuliah tapi kayak ya males-malesan gitu. Udah Yang nggak jadi passion ya, kamu ya. dan nanti nggak jadi apa-apa juga gitu di kuliah tuh pas kalau kuliah tuh. Jadi dari semester 1 sampai semester 5 tuh terpaksa kuliah. Padahal dipaksa-paksa kan. Enak ya udahnya. Siksa. Tapi emang gitu. Emang iya tahu aku. Lama-lama Emang enak ya. dipaksa ya dulu kayak nggak mau tapi akhirnya enak ternyata enak, gitu. enak karena udah tahu ketika dipaksa tuh segala keputusan yang dipaksa tuh pasti gua tahu ini akhirnya nih ini gara-gara gua dipaksa gua jadi bisa seperti ini Iya, seperti ini betul, seperti betul, ini gitu. Aja kakoet KTW Beb. Semester 5 terus ngambil ngobrol negosiasi sama orang tua. Iya, Memutuskan udah gitu menikah. Enggak, Buka usaha dulu. buka usaha dulu. Buka usaha. Iya 2 tahun dari Kedai situ. Mojang itu. Iya 2015 oke. 2015 nikah berarti sekitar 5 tahun yang lalu ya. Iya. Setelah Kedai Mojang berarti itu. Iya, kan sempet bawa anak juga kan ke kedai itu kayak sambil ngontrol, Itu sambil riuh masak. banget ya. Asli, bawa anak bayi di bontar dia, aku kayak ngontrol, kadang ikut masak juga di situ. Wah, kerasa pi. Menu andalan di kedai Mojang Ayam penyet di sana Ayam sama penyet. chicken katsunya, ada tahu peletok juga. Sugan teh wala laki penyet gitu, wala laki geprek. Laki bejek aja lah. Wala laki bejek gitu. kok nafsu ya ngomongnya laki-laki ya. Enggak, aku santai. Oke, terus nah udah gitu kan berhenti di tahun berapa sih Kedai Mojang? Bukan berhenti tuh. gimana dikontrakin, jadi kayak Tapi namanya masih ada kedai enggak, Mojang? Oh enggak ada. sama dunia buah sekarang ada dikontrakin. Oh, berarti kedai Mojang udah nggak ada gitu. Udah nggak ada sekarang. Dulu terkenal di Sumedang teh namanya Kedai Tiga Mojang teh. Kalau saya main ke Sumedang gitu ya. Ini tawarin kamu ini. Oh, iya. Ibu Ampun. rugi. Nggak usah tawarin, langsung ambil sendiri dulu. Siga imas orang kan. Ini kayak rumah orang. Nah, kan kalau dulu Cak, waktu uang kalau mau ke Cirebon terus jauh Ece Gimana? waktu dulu kalau misalkan mau ke Cirebon kemana kalau lewat Sumedang ke transit Pasti. Kedai Tiga Mojang Aduh. itu teh supir elep Buhe dulu yang terkenal teh Buhe Kedai Tiga Mojang apaan Pak Kedai Tiga Mojang. kafe terkencang sampai kamu bunyi ke supir dulu teh Masa sih? itu supir elep ngomong kamu tahu supir elep Buhe Tahu.
Anu ngebut pisan kan? Madonna aku mau taunya. Naon Madonna? Buhe tuh Buhe. paling Madonna ieu. kan kumaha? Madonna yang si elfnya tulisan Madonna. BTW kok jadi ngomong ke Super Elf? Kunaon sih? Oh salah ya. Nah, Ya pokoknya pada intinya Tiga Mojang itu terkenal banget pada zamannya. 2015 lah ya, 2012 sampai 15 lah ya. Wang Ya. Wang. Sampai 2016 lah. Terus Terus dikontrakin sekarang sama Dunia Buah kan. Dunia Buah. Terus ya udah itu aja. Jadi kayak kita cuma nerima oh jadi dia Kontrak. tempat punya sendiri. Ya. Emang Oh, stay di jadi- Sumedang. stay di Sumedang. Nabila tuh. Stay di Sumedang. Asli Sumedang. Asli Pantesan Sumedang. pas kamu datang asa bau tahu banget. Kemarin teh bawa. Si Kemana? uang nggak bagi-bagi tapi ini dibuat di sini. Ngomong. Barudak tak ada ngeken. Dibawa sama uang sendiri nih taunya. Terima kasih tahu cita rasa Tante Sulin, Temannya mama udah membawakan tahu Sumedang. dari media Nabila Nurhana. Nah, Bi, tadi ngomongin tahu, ngomongin kedai Mojang. Setelah disewain ke Dunia Buah, kan berarti Dunia Buah mah produk orang menyewakan tempat Iya. kamu ya. Terus Nabila, setelah itu teh ngapain? Ibu rumah tangga, Bet. Masih jadi ibu rumah tangga. Usaha? Paling si bapaknya anak aja gitu. Oh, bapaknya. Ada sih Suami. dia sempat ikut ke Sumedang usaha beras gitu di Sumedang karena orang tua kan di beras, mama di beras. Usaha beras. Ya, usaha beras. Jadi dia tuh guys juragan beras di Sumedang. Amin. Ketik-ketik, beas. Enggak pada harbeas memang enya kan. Ya, ada pabriknya gitu. Air putih, Bem. Meleng abi. Nah, berarti kan tadi ngomongin mama usaha beras, berarti udah keluarga teh udah passionnya usaha ya. Tapi kalau Nabila sendiri itu emang passion usaha. Iya. Apa gara-gara kepaksa jadi usaha gara-gara Enggak. orang tua? Enggak. Karena aku suka aja, karena aku dari wah aku punya skill apa nih gitu. Loncat sini, lung. Masak. Jadi kayak Nuhun ya, kenapa Mang. enggak skill itu dikembangin sendiri biar jadi duit gitu. Skill itu Dikembangin biar jadi cuan. Catat. quote-nya Nabila. Apa cenah? Skill itu Skill itu dijadiin Dikembangin. dikembangin biar Jadi bisa. cuan kan. jadi cuan. Cuanki. Cuan kini nyambungna. Cari uang jalan kaki, Iya. kayak kapalnya. Enggak anjir ada yang pakai motor selama ini jual cuanki. Ada. Ada. Cuan mor. Mana ya mah? Begal. Curan mor. Mun begal curan mor. Mun cuan mor cari uang pakai motor. Mun cuan ki cari uang jalan kaki. Tapi nah cuan ki digerobakan tapi cicing weh. Stay didinya. Berarti passion kamu ya dari dulu ya bukan karena orang tua. Iya. Bukan karena orang tua saya tuh sebenarnya bukan pengusaha awalnya. Kerja di bank mama. BNI. CMB Niaga. Lipo dulu kan. Oke. Terus merger jadi CMB Niaga. Lipo yang di Bandung. Yang di Sumedang. Oh, yang di Sumedang. Akhirnya dari nenek kan usaha beras tuh. Mama keluar dari bank. Mama sekarang usaha beras lanjut juga. Usaha beras. Aku ya itu kemarin kedai. Di mana pabrik berasnya? Di Sumedang juga. Sumedangnya di mana? Di Cimayor. Di Mayor. Ya. Mayor. Ngomong ke Ya. jalan mah beb aing teu apal. Biasa Google Map ya. Oh, Cimayor. Oh, iya. Cimayor. Cimayor. Nah, tapi sekarang dia ngelanjutin usaha mamah beras itu. Belum. Baru mau nyoba. Baru mau pengen gitu usaha beras di Bandung gitu. Tapi nggak malu gitu ngangkat. Karung beras. Nyatet kita tuh. Beb, tukang Tapi kan nah. harus seperti itu pemimpin. Tapi enggak. harus seperti itu pemimpin. Aku kalau misalkan ada teman yang pesan di Bandung, ya udah aku anterin ke rumahnya. Tapi kan nggak diangkut juga diantarin pakai mobil. Belum tentu. Kecil-kecil gini ototnya. Mana lihat? Sok, nggak malu gitu. Diangkut. Ini mah pada umumnya gitu, pada umumnya Bahasa mana ya? Bahasa tuh, Beb? apalagi nih teman-teman nih, teman-teman Suprung kicauan nih. Apalagi kan Nabila kita lihat ya cantik. Terus siapa sih yang nggak tahu Nabila Nurhana tiba-tiba datang bawa beras 25 kilo. BLT. Apa sih? Ya pokoknya datang beras lah. Sok, nggak BLT malu, bantuan. nggak malu. Enggak ya, kenapa Enggak mesti ya. malu ya? Mama gitu maluan ya. Yang penting halal. Tapi pernah Apa? nganggur beras. Enggak ngangkut sih, paling cuma digini doang. Atau 25 kilo mah gampang. Anjir, gila. Udah. Masih beratan beban hidup ya, Beb? Bener, aduh, eta mah curhat. liur beb. Aduh, kagigil. Udah berapa lama ibu teh dagang
usaha beras? Kalau beras tuh kan karena dia usaha turun temurun dari kecil, nenek. Nabila belum lahir? Iya, dari kecil banget, dari aku belum lahir Udah banget. ada ini udah berapa puluh tahun lah kalau beras mah. Gitu itu mah. Nah, kan belum beras teh ya? Belum. Si emang udah ngomong kacang cukup. Ngenang meureun. Mbak, maaf, udah punya kacang sendiri. Oh, aduh. Nah. Tapi kok makan Ada di rumah. Udah punya kacang. Ada di rumah tapi nggak dipakai. Nggak dipakai kacangnya. Oh, dong gitu meh aing misalnya statement aing ge bukan dong sendiri gitu. Eueuhnya. Beras. Maaf kacangnya nggak dimakan. Nggak suka. Oh iya. Udah punya kan di Karena rumah. punya ya. Oh iya. Kok gua rooming ya? Ya, kok gua rooming ngomongin kacang. Jut. Udah berapa lama? Tadi berapa lama dari kecil? Ya kalau Orang usaha tua. beras tuh kan itu dari udah puluhan tahun kan, dari eyang, nenek, mama. Akhirnya gitu. kamu ingin punya rasa. Iya, sekarang baru mau. Kalau di Sumedang udah pernah 2 tahun yang lalu tuh pas si bapaknya Humay ke Sumedang, kita usaha beras. Umay siapa? Anak aku. Oh. Namanya siapa? Humaira. Humaira, panggilannya Umay. Humay. Kita usaha beras di situ. Terus sekarang kayak pengen dikembangin aja gitu, pengen punya usaha beras di Bandung juga. Yang settle akhirnya. Gitu. Buat- Karena kan buat Kok asem ya? Enggak. dari Keun lah. Oh, jadi dulu udah pernah dilanjutin sama bapaknya Umay. ya sempet 2 tahunan lah gitu. Karena kan dia udah cabut ke sana ke Nagrek gitu, udah jauh cabut. Nagrek. Bukan deketnya dari Sumedang ke Nagrek. Jauh ceu. Mana mah so tahu, mana biasanya hidupnya di Google Maps. Lu mah biasa hidupnya di Google Maps. Sumedang Nagrek 35 menit. Belok kiri. Dari jalan Kok lurus. emosi ya uang biasa we pada. Iya kan suka kesel gitu orang teh, suka kesel. Nah, lanjut. Udah beras tadi. Sekarang usaha sih. Si Piyama Pajama. itu Pajamas. Baru berapa lama usaha Piyama? Kenapa ngambil? Lu buat dari beras, aduh nggak cocok kayaknya. Bukan Gua passion nggak- gue di beras. Jadi Gue tidak cocok hidup di beras. Gua lebih baik ke siapa? Pajamas. Pajamas Piyama. Bukan nggak cocok sih sebenarnya beras. Kalau beras kan makanan pokok kita ya, jadi kayak Belum ke feel-nya belum dapat mungkin apa gimana? Apa masih ada rasa malu gitu? enggak. Kalau beras tuh karena kan udah ada itu kan bagian orang tua gitu ya. Jadi kayak aduh pengen deh punya usaha sendiri yang bener-bener aku sendiri yang jalaninnya gitu. Akhirnya cobain si Piyama ini. Oh, berarti dari sosok Nabila Nurhana ya? Dari sosok Nabila Nurhana ada rasa keinginan yang tadi saya dengar ya. Saya tuh pengen usaha sendiri. Yang Jadi tanpa melibatkan usaha keluarga berarti. tuh. Gitu. Jadi ingin melihatkan gua tuh bisa sendiri. Gitu. Jadi buatlah si Piyama ini. Piyama ini. Jadi ada rasa keinginan, pengen kemandirian tuh ada rasa keinginan. Jadi tidak mengandalkan orang tua. Iya. Karena Kalau misalkan usaha orang tua yang biasanya kan kalau kita lihat ada teman-teman yang aduh ini mah si Iya. ini mah ada usahanya Kalau udah usaha orang tua. iya gitu. Nabila nggak mau diomongin seperti itu. Nggak mau lah ya, kayak malu dong. Ya nggak sih, kita tuh mesti bisa sendiri gitu. Anjir keren. Mau atau aku jadi anaknya mama kamu lah. Aing lihat soalnya rek usaha naon. Jadi kan kalau misalnya beras udah pasti ada gitu. Kalau ini 10 tahun ke belakang orang bakal statement sama gitu. Mau dong jadi anak mama kamu. Tapi Kalau 10 tahun ke belakang. mun ayeuna Sekarang kan udah beda. Udah punya anak sendiri. Kok nyekil ya? Kok nyekil ya? Oh, gimana? Enggak. Oh, menantu maksudnya. Cek saha, dulur keneh di Sumedang mah. Tapi di Bandung juga kan? Hah? Gitu. Jadi ada dari sosok Nabila yang gak mau mengandalkan kesuksesan orang tua. Akhirnya Nabila menikah. tempat Tahun 2015, 2015. 15. 2015 nikah. Langsung punya anak. Iya, aku nggak. Nggak Aku usah. langsung bulan depannya langsung hamil. Anjir. Asli. Pecul. Langsung tokcer. Aku ge berapa bulan kosong? 6 bulan. Aku 9 bulan. Kamu kosong? Hah? Enggak, Istrinya. istriku tuh kosong 6 bulan. Tapi luar biasa omongan 6 bulan kosong pun dari temen-temen, kok belum ngisi. Itu udah pusing banget ya? itu obrolan anjing. Goblok itu obrolan. Ngerubah mental seseorang itu. Iya bener langsung Dan drop ya. kerasa.
beruntung lah jadi yang langsung take cuy. Gitu. Nah dari perjalanan tadi Bi, keputusan terbesar dari Nabila dalam hidup tuh apa sih? Keputusan terbesar yang aku ambil ya Iya. waktu itu. Yang pertama, Yang paling besar aja kita bahas. tempo hari itu yang aku berhenti kuliah kan. Mhm. Itu keputusan terbesar dalam hidup aku karena pasti orang tua aku kecewa ya karena aku nggak lulus kuliah, nggak tamat karena mereka udah ngebiayain puluhan juta gitu ya, sampai ngekos juga. Terus akunya kayak udahlah aku mau usaha gitu. Usaha, alhamdulillah usahanya maju sih ya pas kedai Tiga Mujang itu. Alhamdulillah. Cuman bisa karena membuktikan. iya, karena akunya keburu punya anak gitu kan. Iya sih. Ribet itu tuh kan, ribet. Jadi udah kita kontrakin. Mungkin bukan ribet ya, jadi konsentrasinya ya. Prioritasnya Iya, jadi beda. jadi beda, betul. Gitu. Karena Terus ini, sorry saya potong. Jadi saya juga merasakan bagaimana seorang suami waktu itu ketika istri itu harus punya peran juga kerjasama dari suami. Apalagi yang benar-benar bari masak, bari bawa kan itu. Jadi prioritasnya jadi hilang ya. iya. Udah capek atuh kayak Oh capek. iya budak gitu. Terus kita masak juga Oh capek. capek Kamu sih. capek. Gimana capek kamu? Lagi di baju bentar. Hijinya beda, aduh gusti. Oh, nasi harus di baju. Lebar kasihan didiemin bajunya. Biasanya baju mah dipakai bukain dulu bajunya baru pakai baju. Biarin tuh aurat. Astaga, ya hiji budak. Terus lanjut. Jangan Terus hiraukan aku. itu sekarang keputusan ya itu keputusan buat aku jadi single parent. Oh, Single parent itu keputusan terbesar. Terbesar sih itu. Setelah yang kemarin kuliah nggak aku beresin, sekarang yang ini. Gitu. Kayak ya aduh gitu deh. tapi Wang, bentar, kok jadi merinding ya tangan aku? Salah pegang tangan. kok aku jadi diem? Itu keputusan terbesar memilih untuk menjadi single parents. Emang ya gimana ya? Saya juga pernah mengalami dan Ya, jadi simpelku dong. mik. Mana. Tahun berapa itu? Bi? Baru sih kalau ini. Kalau masalahnya kan udah lama. Masalahnya udah lama. Masalahnya kayak udah lama gitu, udah dari tahun-tahun yang sebelumnya. Cuma sekarang kayak ya udahlah, kayak kita nggak bisa jalan lagi gitu. Udah visi misinya juga udah beda. Udah nggak masuk uang, jadi nggak bisa diterusin. Mendingan kita masing-masing aja deh. Kok aku jadi diem? Ya gitu deh. Kok aku jadi? baru berapa lama berarti? Baru sih kita 2 bulanan, sekitar 2 baru 2 bulanan. bulan. Baru berarti masih menggebu-gebu, bukan menggebu-gebu Bukan apa ya? menggebu-gebu lah. Kasuat-suat gitu Masih- deh. Bukan masih- kesot-kesot, masih masih- sakitnya tuh, lukanya tuh masih basah. Nah, Oh gitu. Makanya masih basah. Aku no comment. Ya, no comment. Soalnya aku di sini seorang pria. uh. Bayangkan kalau aku seorang wanita. Pasti aku ikut nimbrung. Gimana Beb rasanya Beb? Rasanya Oke. Enggak sih, Baru enggak 2 nikmat bulan, sih. 3 bulan ya, Bi. Tapi kan yang nih, ini saya jadi akhirnya kenapa tadi saya diem? Saya jadi ingat. Ini buat teman-teman kicauan juga harus tahu bahwa saya adalah seorang anak yang tidak dibesarkan oleh seorang bapak gitu. Jadi kalau saya single parent apapun, kalau misalkan case-nya apapun, tapi saya mengerti bahwa seorang wanita itu adalah sosok yang tangguh. tuh. Apalagi seorang ibu loh. Ini sudut pandang saya ya. Saya nggak mau tahu kalau misalkan apapun urusannya, tapi saya melihat dari frame saya sebagai, saya dibesarkan oleh ibu yang dari dulu membesarkan anaknya, akhirnya sukses sampai saat ini. Itu hebat. Jadi kalian tuh wanita-wanita hebat. Yeay. Kalian? Kalian. Kita termasuk. berdua. Gitu. Jadi ya single parents jangan dilihat negatifnya. Tapi kadang pas baru nih pengalaman aku ya, setelah divorce tuh orang-orang kayak nanggepin aku tuh negatif gitu ketika sih dengan status aku yang baru. Cuma kan itu tuh bikin kayak ngedown juga sih sebenarnya pas Itu ke awal-awal. Ke mental. Jadi sampai aku sempat ke psikolog.
konseling sampai dirujuk ke psikiater karena emang butuh obat kan. Iya. Kalau misalkan kayak paniknya muncul atau apa gimana gitu, sampai segitunya sih awal-awal. Dia berapa bulan gitu? Kalau aku nggak sih 2 bulan. Sebenarnya lagi masih proses buat ke negara ya. Oke. Persidangan. Persidangan tuh masih ini. Kuat berarti Jadi dia. jadi Tapi aku kayak jadi usaha tuh akhirnya dipicu dari rangsangan ketika dia yang single memutuskan buat sendiri ya. parent. Wow, Baru berarti. perjuangan lo. Kalau nggak gini kayak mau makan dari mana beb? Masa dari orang tua kan malu ya. Iyalah. Saya langsung Speechless aku kayak gitu. mengingat aku zaman dulu. Oh, anjir, zaman dulu. Jadi yang tadi rame-rame masangin baju dia mana kayak segini nih. Oh, aku yang tadi riuh. Ah, Kalau Beb ini masih di bawah Tapi- pinggang. Nah ini jadi obrolan luar biasa gitu. Jadi ada keputusan yang menarik dari seorang Nabila tuh. Tadi ya Cah ya. Pertama dia memutuskan untuk berhenti kuliah. Iya, dan yang kedua sekarang kan memutuskan untuk single parent dan menjadi itu single parents. bukan hal yang disebut gampang. Iya, betul. Apalagi ada proses untuk ngomong ke kedua keluarga besar. Itu ada proses yang luar biasa gitu Iya. kan. Gimana cara dia untuk menyikapi itu? Ke orang tua berarti ya. Iya. Orang tua. Karena kan Sebenarnya ada kalau orang- negosiasi di sini ya sama orang tua kan. Sama Kalau kayak kemarin memutuskan buat kuliah, juga kan berhenti negosiasi. kuliah. Sebenarnya kalau misalkan orang tua sendiri tuh kayak nggak pernah ikut campur sih mereka orang tua aku. Kayak kamu yang ngejalanin, kamu tahu kayak bahagia kamunya di mana, ya terserah kamu aja lah kata mama tuh sama apa gitu. Yang penting kamu bahagia, kita juga insya Allah ikhlas dan bahagia juga gitu. Meskipun nggak tahu hati kecilnya. Iya Mbak. sih. Pokoknya ya terserah anaknya lah. Kalau orang tua aku sih kayak nggak ikut campur. Beb, kamu juga minum coba. Barangkali Ica punya apa gitu ngobrol doang. Kok saya lebih mendengarkan sekarang. Mbak. Saran-sarannya gimana? Barangkali. Aku nggak bisa ngasih saran karena emang di posisi kamu sekarang tuh, dan aku juga pernah lagi anget-angetnya gitu baru 2 bulan. Gimana ya? Saran gimana sih maksudnya? Ada obrolan lah gimana. Ini kan obrolan wanita. Kalau saya lebih baik mendengarkan sekarang. Bukan Dia dendam kayak gini. Masuk suat-suat. Beb, Jadi masuk. ini Ica diam tapi balik kieu cocok muncrat. Kesel katanya gitu. Atau becekan, itu secara emosional itu dibuktikan di sini loh, Ca. Iya sih, gemes gitu. Jadi gimana? Aduh, basah. Jadi ya gimana? Ya pokoknya yang Ada kuat keputusan yang aja. terbaik. Hah? Ini kan keputusan yang terbaik. Iya, ini. Apapun hasilnya, Bia. Iya. Hasil proses pemikiran Nabila. Dan yakin, kalau saya lihatnya sudut pandang saya, yakin dari apa yang ingin diobrolkan keputusannya, apa yang berani, gue harus berani nih. Itu kan hasil proses pemikiran. Iya. Gimana nih? Gimana? Mau tidur ya dipikirin. Apalagi udah punya anak ya. Iya. Berat gak sih? Berat lah, berat banget. Aduh, kalau nggak punya anak sih kayak ya udahlah nggak ada yang harus dipikirin kan kalau nggak punya anak. Tapi kalau punya anak kan aduh, kita harus kayak sebisa mungkin harus ngejaga komunikasi yang baik ya sama bapaknya anak karena kan gimana pun juga anak aku perempuan. Oh iya betul. Ya. Sampai kapanpun kan mau dia nikah juga pasti nyari bapaknya kan. Iya betul. Heeh. Wali nikahnya. Iya, jadi kayak sebisa mungkin kalau kita komunikasinya baik sama si bapaknya anak, kita masih bisa main bareng. Jadi si psikisnya anak juga nggak akan Iya, keganggu iya. kan kalau misalkan kita masih nyempetin buat bareng-bareng bertiga gitu. Cuman dulu tuh aku mikirnya kayak kalau misalkan aku membesarkan anak tapi akunya nggak bahagia, jadi anak aku pun nggak ikut bahagia. Iya. Jadi makanya aku memutuskan untuk pisah tuh karena aku pengen membahagiakan diri aku. Jadi biar aku membesarkan anak aku pun dengan rasa bahagia gitu. Aku mikirnya Kalau gitu. kita bahagia, otomatis anak juga bahagia kan? Iya benar. Daripada kalau Itu misalkan prinsipnya ya? kita terus Kalau ribut, aku aku soalnya beberapa kali kayak ribut di depan anak. Oh, lu. Gitu. Sampai si anak tuh kayak ngomong kayak, udah mama, papa jangan berantem. Sampai ngomong Udah gitu. ngerti Umay- dong. Itu Umay umur berapa- 4 tahun. 4 tahun Iya. nggak bisa gitu. Sampai ngomong gitu. Jangan berantem, udah katanya. Tapi kan nggak mau ngeliatin ke anak. Itu
tahun lagi motoriknya lagi golden Bukan golden motorik age. ini nih. Ya golden age iya, kan iya, lagi golden, umurnya iya, iya. untuk menyimpan apa yang dia lihat. 4 tahun tuh kan. Iya. Akhirnya melihat situasi seperti itu. Waduh, wow. Terus gimana Bia waktu itu ketika lagi konflik itu Umay ngomong gitu? Ya udah langsung kayak enggak kok nggak berantem kayak bohong aja sih ya, Iya, jadi iya. kan mah nggak bisa ini kayak udah nggak berantem kayak udah yuk kita main lagi gitu. Namanya emosi mah nggak bisa ditahan ya kalau jadi kayak blek ngebledung gitu tahan di situ teh udah ribut. Meskipun di depan anak nggak kelihatan kenapa cuman kayak masih ada, ngerti nggak sih Wang, kayak ngeganjel, jadi mending Ya. itu. Saya jadi flashback dulu lah, saya waktu Iya, masa iya. kecil gitu. Saya jadi flashback, apalagi nggak tahu kalau cewek, kalau saya emang kan cowok. Iya, betul. Gitu, wow. Jadinya, nah tadi akhirnya kan Nabila seperti itu. Ini mah saya ya Bia, sudut pandang seorang anak dari kecil yang emang divorce keluarga tuh kan. Terus dulu saya tidak dibesarkan oleh seorang bapak. Terus ketika bapak datang pengen ketemu saya pasti menentang untuk ketemu bapak saya. Suatu saat waktu kembaran saya mau menikah, 2 minggu sebelum menikah, bapak saya meninggal almarhum. Gitu. Sampai sekarang saya merasa kalau disebut, wah, saya disebut anak yang durhaka, bisa disebut dalam kategori itu. Ada penyesalan pada akhirnya. Dulu dengan gengsi seorang anak, apaan, ke ibu saya seperti bla bla. Ya gimana, anak laki-laki kan? Ini bukan apalagi perempuan. Terus saya di mobil minggu kemarin kan saya pernah ngobrol nganter istri aku puntur. Terus kita teh duaan sama istri teh ngomong. Istri saya ngomong gini, Pak, kalau misalkan nanti Laut sekolah, apa jangan lupa menyempatkan waktunya buat jemput Laut. Istri saya ngomong gitu. Sesibuk apapun jangan lupa untuk menjemput Laut, karena kalau misalkan anak dijemput sekolah oleh bapaknya, pasti rasanya beda sama dijemput sama ibu. Wah, merinding saya, padahal baru waxing kemarin. Itu loh. Terus akhirnya saya di mobil diam, di tol saya diam. Nyupir. Istri saya mungkin karena appreciate ngomong gitu, tapi akhirnya nyadar, waduh saya salah ngomong. Tapi di situ saya berpikirnya positif. Insya Allah Bu, ya Pak maafin Ibu, jadi Ibu ngomongnya. Enggak Bu, mungkin dari Ibu saya berpikir jadi akhirnya bapak saya sedang almarhum bapak saya sedang nunggu doa dari anak yang soleh. Saya jadi diem di mobil, jadi akhirnya ngedoa buat almarhum bapak saya. Merinding saya. Jadi karena omongan itu saya jadi mengingatkan, oh mungkin bapak saya lagi nunggu doa dari anak yang soleh. Kalau nggak istri saya ngomong gitu, mungkin saya nggak akan seperti itu berpikir. Jadi ya itulah, itu dari sudut pandang anak laki-laki. Akhirnya, wah ya Allah salah saya tuh. Kenapa dulu kalau misalkan bapak mau ketemu saya tentang dan ajak berantem, tapi karena laki-laki mungkin saya nggak mau ngelihat ibu saya kecewa, gitu. Prinsip soalnya, siapa yang noel ibu saya, Mau siapapun, mau keluarga, mau siapa, mau teman, pasti saya bakal ngedatengin. Yang nyakitin. Apapun, mau ngomongin, mau nyakitin, apalagi nyakitin ya, baru juga ngomongin. Wah itu luar biasa. Nah ini sudut pandang saya sebagai anak yang tidak dibesarkan oleh seorang bapak. Tapi akhirnya saya kecewa dengan diri saya sendiri. Apalagi sekarang kita baru 4 tahun gitu kan. Jadi emang lah. ini saran. Misalkan itu janganlah ada putus silaturahmi dengan siapapun, bapaknya, apalagi wanita lah ya, anak kecil. Itu teman-teman kicauan. Wah, Sedih ya guys. Jadi Episode kali ini itu masuk ke hati. sedih ya sih sebenarnya. Telat Zoom-nya telat. Nah, bilang nah ini nih. kan yang saya tahu gitu ya, apalagi udah status apa namanya, saya sebut single parents, bisa juga gitu. Lucu juga. Sabar ya Beb. Baca juga gitu. Kan stigma di masyarakat bahwa wah si ini jadi single parents, status sosialnya yang berubah. Iya, betul. Itu jadi obrolan yang luar biasa, apalagi wanita. Betul. Sorry kalau laki-laki mah. Kalau cowok ya Cowok mah duda. biasa aja. Duda. Kalau cewek jendes, wah kayak langsung netting kan orang-orang Iya. tuh ya. Nah gimana Beda. menanggapinya? Kan itu pasti ketika Nabila tuh kan mengambil keputusan hasil proses pemikiran, Iya. pasti memikirkan
Iya, pemikiran positif status negatifnya, itu, pemikiran status itu lah, Masih ada, jangka panjangnya gimana? Aduh, halusnya murah gitu. Kan? Kalau aku sih kayak udah kayak aku sih nggak pernah mikir negatif ya tentang status itu, tentang si single parent, karena itu kayak balik lagi ke kitanya ya. Kalau kayak Gimana gitu, ngebawanya iya, ya, kalau gimana misalnya ngebawanya, kitanya. gimana sikap kitanya juga gitu. Terus tapi emang sebisa mungkin sih ya kalau aku menyarankan buat orang-orang tuh kalau misalkan pernikahannya masih bisa dipertahankan, ya pertahankanlah sampai sejauh mana gitu. Jangan kayak milih, aku nggak menyarankan untuk udah kita bubar aja gitu, nggak menyarankan buat udahan gitu. Tapi kalau misalkan memang masalahnya udah nggak bisa di apa Selesaikan dan nggak ada jalan keluar iya gitu. udah nggak bisa ini, baru kayak ya udah. Kalau misalkan buat single parent sendiri Menyikapinya ya? menyikapinya, aku sih kayak lebih santai sih ya, kayak karena aku sendiri nggak pernah mikir negatif untuk si status single parent itu, maka aku pun kayak ya udah santai aja, aku juga nggak netting kok sama orang-orang gitu. Itu Kalau misalkan ada orang yang netting sama aku ya bodo amat lah gitu, aku nggak akan Meskipun hati kecil mah pasti berbicara. pasti ada, cuman kayak udahlah gitu. Tapi kalau misalkan aku kayak lebih ke orang tua sih. Dampaknya pasti Iya, family, iya. Ke keluarga orang ya. tua kalau misalkan orang bodo amat gitu ya nilai gue janda atau apa gitu ya. Tapi nggak enak itu sama orang tua gitu. Suka kayak sedih aja gitu. Iya, Temen-temennya pasti ada. mama, temen-temennya papa punya anak janda gimana ya gitu loh. Itu kerasa loh orang. Kerasa ya. Orangnya kerasa. Apalagi saya ya. Waktu gua bagi rapot, teman-teman, waktu gua wisuda lah contohnya. Sama si Wing kan aku kembar. Ya, si Wing pergi pakai taksi, orang pakai motor. Iya. Orang lain wah heboh dengan orang tuanya wisuda masih Iya. bunga. Hati kecil mah cuy. Iya cuy, tidak bisa dibohongi ya, sedih. Orang lain mah enak sama orang tuanya wisuda. Itu apalagi udah proses kuliah, apalagi waktu SD, SMP, SMA. Kan gitu. Itu kan hasil, ya kita kan nggak tahu bagaimana rasanya seorang anak. Iya. Sampai berpikir ke situ nggak? Berpikir sih, cuman kayak sebisa mungkin aku tuh harus bisa jadi, karena memang kita biasa jauh ya, anak tuh kita tuh nggak pernah bareng-bareng, jarang. Oke. Jadi selama 5 tahun nikah tuh kita tuh 2 tahun barengan, 3 tahunnya pisah terus. LDR. Iya, LDR terus selalu LDR. Jadi si anak pun sudah terbiasa sebenarnya tanpa kehadiran bapaknya gitu. Jadi aku mesti bisa jadi peran bapak dan ibu juga buat dia. Merinding cuy. Can modal bener maneh. Ingat Mama Uun. Iya, Ingat Mama Mama luar Uun, biasa sih. ingat Mama Uun. Besarin. Iya, iya. Ingat Mama Uun. Uang Gimana guling. banting tulang jadi ibu rumah tangga, jadi kepala rumah tangga. Iya. Ngadepin anak tiga-tiganya laki-laki semua yang luar biasa Iya, nakalnya. iya. Mungkin si Wing mah nggak nakal kayak kamu ya. Agak beda. Tapi aku penasaran kayak kamu pernah nggak sih nyesel ngambil keputusan buat Enggak. enggak. Aku nggak pernah nyesal sama sekali karena ya itu dia. Tadi kan Ica bilang kalau misalkan kita terus bareng-bareng tapi kayak kitanya aja nggak bahagia, otomatis ke anaknya juga Iya. vibes-nya jadi Iya, negatif iya, kan. betul. Jadi nggak bahagia si anak juga. Anak tuh bakal tahu tanpa kita ngomong, anak tuh bakal tahu si ibu tuh rudet gitu kan. rungsing, heeh. Rungsing gitu, rudet. Anak tuh bakal tahu itu gitu. Kita juga kalau misalnya kita lagi rudet, suka nggak sih marahin Iya, anak tiba-tiba? iya. Bener nggak? Padahal anak tuh nggak punya salah apa-apa gitu. Jadi daripada terus-terusan Kayak gitu. kayak Bisa gitu, nanya. maka sudah kita akhiri saja. Tapi kalau misalkan nanya dong, aku nyesel nggak gitu. Coba kamu nyesel nggak? Dia pengen ditanya dong. Kalau aku jujur, Host satu-satunya yang ingin ditanya. aku Coba. jujur agak ada perasaan menyesal. Itu karena itu kayak lihat anak gitu. Pengen pergi sama Api, sama Ami, cuman kayak akunya nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak rela mungkin. Bukan karena dia pengen pergi bareng gitu. Bisa sih sebenarnya, cuman kayak akunya ada perasaan, aduh,
takut kasuat-suat, ngerti gak sih? Dan mau gimana pun ya anaknya bapak saya. Anaknya Anaknya bapak anak. Maupun Gimana pun juga. gimana pun juga dia tuh adalah bapak dari anak aku gitu. Jadi setiap ketemu tuh pasti ada yang kasuat-suat, ada yang gimana. Makanya sampai sekarang aku belum bisa membuka hati tuh karena itu sih. tapi kan Masih mikirin anak sih Iya. sebenarnya. Nyesel cuman kayak ya udahlah gitu. Nggak tapi bisa kan kayak jodoh nggak akan kemana ya nggak sih? Gini loh. Gini nggak tahu ini sudut pandang saya. Gitu. Jadi saya dulu sama kakak saya sama ada ya. Gitu. Akhirnya saya memberanikan diri sama kakak sama adik saya tuh untuk ngomong ke orang tua tuh waktu kita sudah umur sekitar 28 tahun. ngomong apa tuh? Dewasanya saya ngomong Iya. ke ibu saya, ke mama saya. Dan itu rapat dulu sama si AA sama si Uing gitu. Coba kita ngobrol ya ke mama, barangkali mama punya yang barangkali ada yang dekat sama mama. Kalau dulu pemikirannya bukan gitu. Kalau dulu kan pasti kita mah nggak rela karena Iya, anak iya. laki-laki, apalagi anak laki-laki ya. Mama tuh mungkin dulu tuh dekat sama siapa tapi nggak berani ngomong ke Bilang. anak. Itu loh damai. Akhirnya kita memberanikan diri, mungkin mama nunggu ngomong dari anak-anak ya. Akhirnya kita memberanikan diri, kita hasil rapat 3an. Kata kakak saya tuh, kata si Wing, udah Wang kamu aja yang ngomong. Akhirnya 3an kita ngobrol, mah pengen ngobrol kita 3an. Mah kalau misalkan mama ada yang dekat, kita mah anak-anaknya pasti ngedukung. Yang penting mama bahagia. Oh laki-laki yang dulu geng motor gitu nangis itu. Karena ada sifat yang akhirnya sayang ke orang tua. Apalagi laki-laki ya pasti meninggalkan orang tua kalau udah punya kehidupan sama istri gitu. Iya betul ya. Ya. Nah, mungkin ibu tuh dari dulu tuh pengen seperti itu, tapi nggak tahu ngelihat ke anaknya jadi ngeper lagi. Iya. Nah, pernah Iya nggak itu dipikirin yang aku itu? rasain. Pernah Tuh nggak gimana? pikirin gitu? Dia newbie sih ya, belum sih kepikiran. belum sampai sejauh itu. Tapi kayak aku ini udah hampir 2 tahun loh. 2 tahun. Udah 2 tahun malah. Kayak aduh aku tuh pengen Pengen gimana pun ya butuh pasangan buat Iya. curhat atau apa Iya, gitu ya. biar Dan kita sehat juga, biar iya, sehat juga. benar iya. Terus kayak walaupun sekuat-kuatnya kita cari duit atau gimana butuh aja gitu. Kayak lagi capek atau lagi gimana butuh teman buat ngobrol atau gimana selain teman ya. Cuman kayak aduh ngeliat ke anak dia bisa nggak ya sayang sama anak gue gitu atau enggak dia cuman sayang sama gue aja atau itu awal jadi kayak banyak pertimbangan kalau misalkan sekarang aku mau cari pasangan gitu itu makanya mungkin mama kamu itu ngerasain kayak gitu takutnya si pasangan baru mama kamu tuh nggak bisa sayang sama anaknya. Sebenarnya sih kayak aku pernah dengar dari temen aku kayak kamu tuh pas dia kan udah divorce juga, terus dia punya pasangan baru dan dia ngomong kamu tuh nggak perlu sayang sama anak aku nggak bisa memaksakan kamu untuk sayang sama anak aku, tapi kamu cukup memperlakukan anak aku sebagai layaknya manusia aja katanya. Kamu sesama manusia memperlakukan dengan baik kan, berarti kamu juga otomatis akan memperlakukan anak aku dengan baik. Gitu. Apakah bisa itu terrealisasikan? Ya, pasti ya ada sih susah ada pasti ada Kalau cuman disebut level tuh ada naik, ada turun, ada Iya. level. Apalagi kalau kita ngomongin realistis. Ini mah yang penting gua senang. Nggak bisa kan? iya Kan? emang Gua nyaman, nggak bisa. Ya diibaratkan kita sekarang harus cari yang udah sepaket sama sayang sama anak gua. Kan sepaket. buy one get tuh kan kita Iya, buy one get tuh. Nabi, secara mental Nabila gitu. Secara mental Nabila gitu. Apa yang Nabila siapkan gitu untuk menghadapi stigma yang tadi kita obrolkan kan. Gitu secara kalau kita tadi bahasanya apa? Buy one get Buy one Buy one get get buy one two. get two. Apa yang sudah disiapkan secara mental Nabila? Aduh, kalau itu sih apa ya? Aduh. Rada kram sudah mulai. Keram sumpah ini tuh sebenarnya. Sok bebas. Kacang dulu atau kacang dulu biar nggak minum dulu ini ada pot BTW karisma. bisa di-cut gak ya? Kayak Ki habis. Aduh. Itu tuh kayaknya siap nggak siap kita harus siap gitu. Iya nggak sih? Bener nggak? Iya. Ya siap nggak siap harus siap gitu. Siap nggak siap? Harus siap.
Mau nggak mau mental harus mau, harus berani. berani. Mau nggak mau mental harus berani. Ini keputusan yang luar biasa. Saya nggak tahu ya. Kalau saya mah kan laki-laki. Ini kan kalian ibu-ibu. Mungkin kalian lebih cocok ngobrol sama istri saya, gitu kan. Gitu. Jadi Terus saya video call istri. lebih banyak saya lebih banyak merenung akhirnya. Saya lebih banyak merenung. Tapi ya teman-teman kicauan, ini adalah keputusan yang terbaik. Kalau kata kami ya Cak, Ya. apapun keputusannya Nabila, hasil proses pemikiran dari keputusan yang terbaik. Dan semoga kedepannya juga Nabila dan anak bisa lebih bahagia. Amin. Amin. Dari tadi Semoga ngomong. kamu juga dengan anak lebih bahagia juga. Amin. Kalau orang? Dan kamu dan istri dan anak yang keluarganya lengkap, semoga bahagia. Dan kalau Selalu. misalkan uang butuh pengacara, Coba. kita akan memperkenalkan pengacara yang handal. Siapa Udah, tahu udah. mau masuk geng kita. Ya. Alhamdulillah min dalik enggak. Min dalik ya Allah. Jadi Bercanda, tahu kan? jadi geus aya list pengacara nu murah, Ada. marane lu. Ada. Murah dan bagus. Ya, dari tadi ngobrolin serius nih, teman-teman Kita kicauan. ini dulu kita. Kita lebih enak apa Cah yang rada ice breaking lah. Bagaimana kalau kita kuis? Kuis kicauan. Jawab cepat. Jawab cepat. Jadi Jawab kita cepat. tuh ada kuisnya Ada jawab kuis. cepat. Setiap episode kita ada kuis. Ya. Setiap episode kita ada kuis. Mana kuis Jadi syaratnya kamu kalau misalnya kita ngasih pertanyaan harus langsung jawab 1 detik. Jawab. 1 detik. Oke. Tapi kalau misalkan nggak bisa kejawab, ada hukuman. Ada hukuman. Atulah, apa sih? Minum Hukumannya, sanitizer. hukumannya adalah yang seperti Kreatif, biasa. kreatif. Hukumannya Hukumannya apa? adalah- Kreatif. Dia make upnya bagus banget, kulitnya mulus, bagaimana kalau kita kasih spidol? Siap deh. Siap deh. Si ini udah nyediain dong. Enggak lipen aing. Oh, pakai lipen ya. Ari urang mun salah. Mane. Lipennya. Cewek sama cewek biar oke, kalau cowok enggak. Ya iyalah. Kalau dia cepat jawabnya, Nabila ke kamu dilipenin. Gimana? Ya enggak dong, Ya Bang. iyalah, Ya, biar fair. kita kan tim. Kalau misalkan dia ini kita Masa berdua. intervensi sendiri? Aku sendiri. Enggak, kita berdua yang dicoret. Oh, boleh deh. Iya kan? Aduh. Oke. Jawab cepat Nabila. Siapa yang mau menjawab pertanyaannya? Si Wangun pakai flash card banget ya. Enggak, kita berdua, dia sendiri. Gitu aja. Dia mau naik pakai fresh iya. emang kayak biasa acara iya orang fresh sekarang nggak asup angin. Mana pakai sarung? Lihat. Nabila Ayo. geser ke kanan lagi. Iya, sudah sama uang ini teh. Jawab cepat. Nabila Nurhana. Kok deg-degan sih aku? Deng. 2 detik kalau nggak jawab. 1 tuh, Wang. 1 detik kalau nggak bisa jawab. Atulah satu isi ini mah Enggak, gimana sih kita enggak. tim? Enggak lah kita, kamu kan bintang tamu. Bintang tamu di mana-mana disiksa. Iya dong. Ih. Ayo, Wang. Ya, sayangku, kita jawab pertanyaan Nabila ya. Ini kacang siapa kacang? Aduh, resep. Oke. Jawab cepat. Yuhu. Setiap jawab Harus direspon dengan baik selama 1 detik. Bukan Asia tuh buat kita. iya. Siap Nabila Nurhana? Aduh, apa sih deg-degan ih? Ya udah sok coba. Oke, contohnya misalkan ya. Sumedang apa Bandung? Oke, sok, Apa sok, jawabannya lain? Oke. Kalau misalnya dijawab oke berarti itu salah. Salah. Iya. Deal? Deal. Cak, salaman dulu, Cak. Bentar, ini Ini salaman dulu, deal. Bentar, ini aku lagi nyocok biar ininya lipstiknya keluar tuh. Oh, dikocok. Sok. Deal dulu. Deal. Biar jangan tunggu. Udah kibep. Sok, cus. Nanti deg-degan nih, deg-degan. Jawab harus direspon dengan cepat. Karir apa ibu rumah tangga? Karir. Kenapa Kenapa Karin? Karin? Kamu berarti dia tidak mementingkan anak, katanya dia ingin membahagiakan anak. Iya, karir dong kalau misalkan kita enggak. Karena aku udah lama jadi ibu rumah tangga, 5 tahun ini kan aku selalu jadi ibu rumah tangga. Kalau misalkan kita sekarang aku Oh mau iya, ngandelin ibu rumah- si- iya, ya, benar, mau benar, ngandelin benar, siapa kalau misalkan aku Aduh, enggak ini jadi ya ibu si rumah tangga. kreatif bikin. Mau ngandelin siapa? Mau ngandelin Barangkali ada yang mau siapa? diandalkan. Iya, betul. Coba ada Kontak yang person mau kesini. diandalkan, silakan. Yang Ya, kedua. kontak person.
ngasihnya nomor rekening di sini. Nah, iya bener, Terus nomor rekening. transfer. BCA saya ya nanti. Memang begitu. Kalau gue ya cuy, udah nggak apa? Udah nggak zaman PDKT langsung transfer. Oh, kayaknya aku harus belajar sama Ica Gak. nih. Tips dan trik kalau udah nggak penting lagi nomor rekening. Iya betul. Oh gitu, Cak. Ya gitu. Gitu baru dah caranya nomor rekening we. Yang kedua. Kedua, Sing limon nih mah, asli dah. Ini pertanyaan Edwin ini. Usaha sendiri apa memutuskan usaha keluarga? Memutuskan. 1, 2. Yang ketiga. Yang ketiga. Tadi udah ya? Udah ya. Yang tadi Tapi adalah- tapi penasaran sebenarnya mau jawab apa? Usaha sendiri Apa memutuskan usaha keluarga? Memutuskan usaha keluarga. Oh, Terus kenapa sendiri itu? Ya, karena pengen itu mah buat nanti ke depannya Oh, gitu. oke. Kalau usaha keluarga tuh buat nanti ke depannya aja. parah sih, Ica. Si Ica sih. Dia mah ini dendam sih, ini mah dendam. Kok dia gitu ya? Harusnya kan sesama harus kita kerja sama. Oh, kerja sama. Terus. Oke, yang ketiga. Si ini bener. Udah mapan atau berjuang bersama? Enggak denger. Enggak, gue enggak denger, sumpah. Sumpah, apa sih? Yang pertamanya apa? Yang ketiga, tadi kan orang pronunciation-nya jelek. Enggak denger, sumpah. Sumpah yang pertama enggak denger. Fokus. Dia lagi selfie. Iya, Fokus. gue lagi lihat gini Aduh, tadi aku aurat. kayak enggak denger apa. Fokus Nabila, Nurhana, Gusti. Fokus. Apa ya tadi? Fokus. Atau ulangi lagi. Cak, kamu jahat banget sih. Kan aku mah di sini kepentingan aku hanya untuk berhitung Coret-coret 1, 2. doang. Enggak cuma 1, 2 Ya, gitu. Oke. Saya ulangin ya. Satu karun. Atau udah skip aja. Next ya. Tadi Ya udah, pertanyaannya adalah udah mapan atau berjuang bersama. Oke. Jawab gak? Jawab. Iya jawab. Dua-duanya boleh sih itu mah. Enggak satu. Yang lebih enak udah mapan. Lebih enak. Bener gak? Iya, Iya. kalau aku sorry ya coy, kalau gue lebih memilih yang mapan. Betul. Aing capek dengan duit terus ditita menemani dari nol. Sorry. Indung orang yang baheulanya mau dipikir-pikirnya. Iya. Ini ngajak kese. Kayak gini, udah nemenin Aing dari nggak nol terus dibilangin kamu tuh nggak mau hidup susah. Iya, Ah, selama kan ini gue udah hidup susah lah. Tapi orang nggak setuju itu. Hah? Kalau misalkan ada yang ngomong, kamu tuh kenapa nggak mau aku apa adanya? Gak mau nerima aku apa adanya gitu. Dan orang itu apa? Sampai saat ini orang apa adanya tuh seperti apa? Iya betul. So, masa gengsi soal mapan atau enggak? Jadi Laki-laki nih teh kalian Iya, tuh menghadapi benar. dua laki, satu Iya. laki-laki. Ya, jadi lebih baik mana? Mapan lah. Jelas. Aing capek digawe wae, aing capek. Aing Bukan aing. Ya, anjing baru. Ya, yang keempat. Itu banyak. Aku ngambil dulu ya. Boleh. Hiji budak, mesti lagu. Pertanyaan keempat. Jawab cepat. Kuis kicauan. Bola timah. Anjing aku mah. atuh lai, baca sorangan ya dia. Kalau aing basuh. Hasil. Sok. Oh, lila. Penuh, harus penuh dengan status apa tanpa status? Satu. Status. Oke. Status. Kenapa status? Terpaksa aku Mencintai dirimu untuk. Tapi kan status palsu. Makasih. Nah, mungkin lah nyanyi. Aing mau nyanyi Status apa sorangan. tanpa status? Status dong. Kenapa? Karena ya Kejelasan. iya, lebih jelas. Betul. Dan biar nggak digibah sama orang. Nah, kurang gitu nggak jawab. Betul sekali. kok 360 derajat Sama aku. Kalau aku mending tanpa pas Tanpa status. status. Tapi Pokoknya, punya anak. Iya, tadi aku udah ngebahas. Jadi untuk kedepannya barangkali bisa ya negara Indonesia yang terhormat. Aku ingin punya anak tapi tanpa punya suami. ingin Coba punya anak tapi tanpa suami. tanpa suami. Tapi jangan dicontoh teman-teman, Iya, nggak iya. baik. Ya memang gak baik. Eta mah ngalangin anak tuh. Ya enggak lah, aku mah hanya butuh anak, tidak butuh suami. Meskipun udah dinafkahan. Tapi kan ini udah.
Hah? Sekarang udah punya Ya anak. udah punya anak. Tapi nggak harus butuh ada suami. Kan tahu udah. Tapi prosesnya kan harus ada suami dulu. Iya, justru daripada itu. Oke, lanjut. Oh, berat oke atau statement deh. Nanti kita klarifikasi ya. Nggak usah. Aku maunya gitu. Aduh. Oke. Yang nomor 5. Jujur atau bohong untuk kebaikan? Bohong untuk kebaikan. Jujur atau bohong? Aya geuleuhna teh. Jujur. Oh, berarti buat dia tuh kebohongan tuh berarti ada baik gimana Iya. sih? bohong ada untuk kebaikan. Bohong Tapi kan untuk kebaikan. lama-kelamaan tuh mana tuh? Iya. Ya sesekali aja. Kuman teh karena bahasa aku tidak- Indonesia. Aku Bahasa aja tidak Indonesia. bohong. Aku tuh hampir nggak bisa bohong sebenarnya. Jadi kalau bohong pasti ketahuan. Jadi- Contohnya? Iya, Kamu nggak bohong ke aku nih. atulah. Ya, air gini mah. mau apa? Kamu cakep gitu. Ya, coba. Gitu. Ya, Wang kamu ganteng banget sih. Enggak. Kamu enggak sih, berarti kamu insecure dong. Insecure? Oh. Dosen tuh nyawa insecure. Bahasa psikologi atau insecure mah bahaya. Wah, kamu cakep banget. Ya iyalah, ada laki ya tuh. Enggak juga sih, cakep. Yang keenam. Oke, oh ada 6. Oke, Banyak ini pertanyaan Aku 10. lah yang nanya. Cicing mana kamu? Oh iya benar. Spesialis cewek mas saya yang ngobrol. Untuk pertanyaan. Si Oh, ini berat nih, Cak. Asa kabeh pertanyaan berat. Ini mah lebih ngeri. Oke. Di bawah apa di atas? di Satu, bawah, dua. di bawah, di bawah. Oh, udah jawab. Udah jauh nih. Mana yang perlu dicoret? Berarti. Kenapa Aing? Lihat Oh, ya, nggak malu. pemanasan buat Ica nih ya, lihat nih ya. Kan dia tuh dua dia. 2 kali. TC, tinggal T, jeung C. Oke. Di bawah atau di atas? Di bawah. Kenapa? Di bawah tuh kan bisa naik tangga. Enggak dari bawah, bisa ke atas naik tangga. Kalau di bawah biar nggak Di bawah capek. kan, Kenapa di bawah? Kalau kamu? biar nggak capek jadi kayak silahkan gitu. Iya emang Wang, soalnya kalau ke atas harus naik dulu. Naik turun ya nggak sih? Bener ya kamu ya, bener nggak? Di Jadi kayak bawah. silahkan. Mempersilahkan. Di bawah di atas tuh kamar maksudnya, kamar mending di bawah kan di atas. Iya, kalau di bawah mempersilahkan. Iya, Silakan orang masuk ke silakan kamar. masuk gitu. Kalau Jadi di kayak atas kamu nggak berarti perlu capek-capek Nah, naik ke kalau atas, misalkan- kayak di bawah kalau aja udah. misalkan ada di atas tidak mempersilahkan. Kalau di atas kasihan kamu capek gitu. Kayak udah di bawah aja gitu. Kamunya yang capek Kalau kalau kamu di atas. kalau enggak kan kalau mempersilahkan Oh, iya, iya, orang iya, ini iya. kamar gitu. Oke. tapi kalau misalkan sampai bawah dulu. yang segede gaban gitu, silakan. Teengap. Apa aku jadi enggak? Teengap teh itu maksudnya teh AC-nya nggak dingin. Makanya pilih-pilih dulu jangan sampai yang badannya gede. Oh. Bener gak sih? Yuk besok fitness. Udah punya di rumah. Ini kan gini katu Cak. Nggak boleh gitu, tetap Oh. harus ingat istri sama anak. Ibu, laut, enak, ibu. Iya. Ayo. Kita lanjut. Ngajarin apa diajarin? Ngajarin. Anjir. Coach. Di bawah. Sudah diajarin. Coach, coach apa coach? Hah? Coach. 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 Kalau coach beda. Tadi mana? Coach. Oh, ada lagi pertanyaan? Bonus pertanyaan. Ada lagi kan di situ habis? Ada. Masih ada. Ini dulu, habisin Nggak, dulu. masih ada pertanyaan. Ini dulu. Hai. Masih ada pertanyaan. Aduh ini selesai. Enggak, ini mah pertanyaan terakhir. Oke. Oh, salah. Aku kreatif, diliatin. Nih, beruban apa enggak? Enggak sih maunya. Box. Udah, makanya udah nggak termasuk kriteria. Gak tahu ini Bu, lihat Bu. Ngomong berubah apa? Mana lihat coba. Tah, ayo nomor 8. Oh, waduh. Anjir. Dia doang. Laut, lihat kelakuan bapak lu. Lihat kelakuan bapak lu di sini. Ini hanya kebutuhan viewers kamu. Ya, yang terakhir tadi apa pertanyaannya? Pertanyaan Aku yang titipan. nanya. Oke. Pertanyaan terakhir titipan dari panitia. Zing. Duda atau single? Duda aja deh. Duda Kenapa? aja. Kenapa? Kenapa? Karena kalau Duda itu pasti dia udah pernah Berpengalaman. ya. Jadi kayak dia nggak Kurikulum akan ceritainnya. mungkin mengulang kesalahan yang sama gitu. Jadi kayak dia udah punya. Kata siapa? Iya, maksudnya kayak Itu kan Ah, temen subjektif. aku ada yang duda 3 kali. temen aku juga ada sih. Itu subjektif loh. Iya ya, tapi kayak Duda aja deh.
Ya, oke dari kuis tadi luar biasa. Ada lagi satu pertanyaan coba. Jadi waduh. Aing geus. Oh, habis ya? Habis. Ya, Nabila, statement terakhir nih dari Nabila buat teman-teman teman-teman kicauan keputusan yang sedang menonton tentang keputusan Nabila. Apa sih ada statement terakhir yang bisa disampaikan kepada teman-teman? Keputusan apa ya? Jadi kayak apapun keputusan kalian itu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Harus dipikirin matang-matang. Apa ya? Gitu. Enggak setengah matang. Enggak setengah matang, juga endog atau setengah matang mah cuy. Ini telur setengah matang subur tau bikin Nah, subur. gua enggak suka. Aku juga gak suka. Anjing gue lu mana? Emang kurang berdua lo, sorry. Jadi tadi ya dipikir matang-matang. Ya, dipikirin matang-matang karena pasti setiap keputusan itu ada sisi hal positif dan negatifnya dan kita harus menerima konsekuensinya. Itu aja. Oke teman-teman kicauan. Jadi tadi kita udah ngobrolin Nabila ngalir ngidul, ngalir ngidul tuh dari Sabang sampai Merauke. Betul. Dari keputusannya dia berhenti kuliah, ya. Terus Betul. dari keputusannya dia akhirnya Memilih untuk divorce. memilih untuk single Single parents. Single parents. Terus keputusan dari dagang beras melanjutkan usaha keluarganya. Dari kedai kafenya dulu akhirnya ke beras, akhirnya ke baju. Nah, tadi tuh sebutannya Pajamas, Beb. pajamas tuh piyama gitu ya. Yang intinya untuk berusaha untuk menghasilkan sesuatu untuk anaknya ke depan. Apapun dari faktor ekonomi dan Untuk lain-lain. survive. Untuk survive, untuk struggle, untuk life kehidupan. Kehidupan. Life gitu kan. Jadi buat teman-teman apapun keputusan terbaik dari Nabila, kita lihat dari sisi positifnya bahwa single parent bukanlah lagi nuansa yang negatif. Saya yakin bahwa wanita yang hebat itu adalah wanita yang bisa berjuang sampai saat nanti ketika anak sudah besar dan lain-lain. Betul. Ya, Oh. saya Herwan Sumadipura. Dan saya Asari Indonesia. Jangan lupa Jangan buat lupa promosiin bukan. pijamas istana Iya, aku mau Nabila. ngomong, aku mau ngomong. Mau gimana? Jangan lupa buat teman-teman yang nonton acara kicauan ini buat beli Apa namanya? piyamanya Instagramnya apa? Nabila. Breawear. Breawear nanti di sini ditulis apa namanya? Breawear. Hah? Brawer? Ngomong capek aing. Dan gitu memang kan Mana pronunciation? Sorry, prinsipnya, kalau- pada prinsipnya waktu emang jauh dari sajadah jadi baca itu kemana aja. Enggak, kalau aku kan dari aksennya kemarin sorry juga. British. Us. Bukan American formal. Orang tadi dia Kamu ngomong apa? Brawer. Kalau misalkan ngomong British, brawer. Apa sih? Brea. Breawear. Breawear. Ini brawer ya? Coba pakai Dulu ini brawer. Oh, oke. Jangan lupa follow ini ya. follow. Brawer. Harganya berapa? Harganya berapa? 165.000. 165.000 teman-teman. aja. Murah kan? Asli Sumedang, produk Sumedang. Memang agak bau tahu itu ciri khasnya. Mana? Tuh bawa tahu. Tuh bawa tahu ya. Oh iya mah bagian ini nah selangkangan astagfirullahaladzim. Tuh kan, emang otaknya tuh nggak jauh-jauh dari selangkangan ya. Jadi jangan lupa follow Breawear dan juga Nabila, apa Instagramnya? Nabila Nurhana. Nabila Nurhana. Oke teman-teman kicauan, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Selanjutnya. Saya Herwan Sumadipura. Saya Asarica. Saya Nabila Nurhana. Terima kasih Nabila Nurhana sudah datang di podcast kami di Kicauan Keputusan. Sukses Sama-sama. selalu. Amin. Tetap semangat, tetap mengambilkan keputusan yang terbaik dan tetap mendatangkan seorang pemberani. Jangan lupa Jangan lupa guys, like, share, komen, dan subscribe channel YouTube kita di sini dan Instagram kita kicauan keputusan. Sebanyak-banyaknya kasih tahu teman-temannya biar kita Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Ciao. Kicauku